Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Eh, Selamat pagi, karena video ini dibuat masih di pagi hari ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin channel ini dari lama ataupun baru, atau yang kebetulan lewat di video ini gitu. Terima kasih sudah berkunjung. Di video kemarin, mungkin satu video sebelum video ini, itu saya menunjukkan bahwa kita sudah berhasil memperbaiki sebuah speaker JBL Charge 3 yang awalnya itu dia tidak mau ngecharge, dan kita ganti IC chargernya, lalu berhasil mengisi tegangan di baterai atau ngecas gitu lah ya. Nah, setelah video itu diupload, ternyata kita kedatangan lagi. Di sini kita kedatangan charge 4. Kita kedatangan charge 4 yang juga nggak bisa ngecharge. Tulisannya charge 4 tapi nggak bisa ngecharge gitu ya. Nah, nggak bisa ngecharge, tapi tadi kita coba colokin ke charger, terus kita pakai charger doktor gitu ya, dia ada arus. Nah, penasaran kan, cuman arusnya itu mentok di 0,6 0,7, sama seperti waktu kita ngecas charge 3 nya gitu ya. Nah, saya penasaran, nggak mau ngecas, dia ada arusnya, cuman kok nggak bisa ngisi baterainya gitu ya. Penasaran, saya pakai power bank dong ya. Kita pakai power bank yang ada charger doktornya. Oke, ini sebelum kita charge, kita nyalain dulu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dinyalain sama sekali ya, mati. Nih. Kita liatin ke meja aja. Nih, sekarang kita lihat. Oke, ini mentok ke casingnya ini. Dan teman-teman bisa lihat di 1,6, 1,66, hampir 1,7. Ini dicolok ke charger, tapi indikator baterainya nggak nyala ya, sama sekali nggak nyala. Nah, kemungkinan speakernya itu short, dan kita nggak mau ngecas lebih lama lagi, takutnya nanti ada perangkat yang bakalan rusak gitu ya. Jadi kita langsung aja bongkar dan lihat apa sebenarnya masalahnya. Oke. Nah, untuk membuka casing dari charge 3, charge 4 gitu ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat dia nggak ada bautnya di sini sama sekali. Dan kelihatannya ini speaker belum pernah dibuka. Bukan nggak pernah dibuka. Belum pernah dibuka dari pertama belinya ya. Kita menggunakan alat sebentar, ketinggalan di sana. Bentar. Kita pakai alat pencongkel dari bahan plastik, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini biasanya dijual di toko tools untuk perbaikan HP gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari garis ini. Coba. Nah, oke, sebentar. Teman-teman bisa mulai dari garis ini. Jadi ini bisa mulai untuk dimasukkan plastik seperti ini. Nah, saya lupa sih bagian mana yang terbaut, bagian mana yang cuma pakai klip. Kita coba ya. Walaupun sering buka gini, tapi tetap aja nggak pernah hafal. Oke. Nah, sudah kebuka. Oke, sudah kebuka seperti ini ya. Berarti yang satunya menggunakan baut, satunya menggunakan klip. Berarti yang tanpa baut adalah ke sini ya. Terus ini juga. Nah, buka seperti ini. Dan ini bisa dibuka seperti dipatahin gitu ya. Tapi jangan kebalik. Maksudnya jangan sampai lewat gitu ya. Ini bisa sampai seperti ini. Nah, terus kita buka dulu baut ini. Saya cari obeng dulu.
Ini bautnya kita lepas dulu sebelum bisa mencongkel casing cover casing yang lagi satu. Ini kita buka dulu. Nah, di sini sebenarnya kita harus pakai obeng yang ada magnetnya. Cuman karena kebetulan saya dapatnya yang enggak. Ini sudah bautnya, kita bisa lepasin kayak gini ya. Jadi kalau dari pinggir kayak gini kayak. Nah, nih. Kelihatannya sih emang agak-agak serem gitu ya. Tapi ini aman kok. Jadi memang gitu cara bukanya. Udah, kita lihat dulu. Speakernya dia pakai cuma satu. Iya, dia cuma pakai satu ini aja. Terus kita bongkar dulu nih baut-bautnya. Baut-baut ke cover. Ini cover baterai ya. Yang saya katakan kemarin itu baterainya harus di cover itu ya ini. Di dalamnya ini ada cover gitu. Ini kita buka juga. Ini obengnya nggak ada magnetnya, jadi bautnya jatuh-jatuh. Nah, di sini cuma ada ini aja. Di sisi lainnya cuma pakai klip. Kita bisa congkel sedikit. Oke. Congkelnya kayak lebih aman pakai yang plastik deh. Bahaya pakai yang besi ya. Oke, udah kecopot. Nih cover nih. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada cover baterai. Nah, ini yang cover baterai yang hilang di JBL Charge 3 kemarin. Suaranya jadi sember gitu. Ini kita buka dulu untuk ngelihat baterainya kembung nggak sih gitu. Biasanya kalau chargernya rusak atau sampai mati total, itu baterainya kembung biasanya. Di JBL Charge dia menggunakan baterai LiPo. Ya, baterai LiPo. Yang kalau ini baterai LiPo-nya kan nggak ada BMS-nya. Ada rangkaian BMS di JBL-nya rusak, baterainya jadi kembung, teman-teman. Nah, itu bahaya. Kadang sampai casingnya pecah karena baterainya kembung. Oke, ini juga harus diingat ya. Apa namanya? Baut yang di sini panjang, baut yang tadi di luar itu lebih pendek. Oke, langsung saja dia renggang. Saya nggak tahu ini baterai kembung apa enggak. Kita buka. Ups, hati-hati, hampir saja. Ini ada fleksibel yang nempel di sana ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati untuk ngelepasin konektor fleksibelnya dulu di sini. Biar nggak robek fleksibelnya. Nah, udah kelepas. Nah, ternyata di Charge 4 ini baterai yang digunakan adalah baterai Li-ion. Dia menggunakan 3 baterai Li-ion 18650 seperti ini, dan rasa-rasanya ini pakai BMS nggak ya? Oh, enggak. Oh, ada PCB-nya ya. Ini kayaknya kali kedua saya bongkar Charge 4, cuman saya lupa. Ternyata baterai bentuknya kayak gini. Ini tegangannya adalah 4,2, berarti baterainya ketiga biji ini di paralel ya. Kita ukur dulu baterainya apakah ada tegangan atau enggak. Bentar, saya ambil avometer dulu. Ups. Nah, di sini kita pakai avometer yang baru aja ya. Jadi avonya yang lainnya masih dipakai sama Dodo, masih itu. Teman-teman bisa lihat. Masih pada nyerpis tuh di depan tuh. Masih kepake semua. Jadi mau nggak mau kita buka avometer yang baru aja.
Nah, avometer ini sebenarnya datang sudah sekitar sebulan lalu ya. Ini avometernya. Kita dapat ini sensor suhu yang suhunya bisa maksimum sampai 204 derajat. Teman-teman bisa lihat. Sampai 204 derajat. Nah, untuk apa kita punya sensor suhu dari minus 50 sampai 204 derajat? Itu biasanya untuk misalkan ngelepasin IC yang IC-nya itu suhunya nggak boleh lebih dari berapa derajat gitu ya. Jadi menggunakan sensor suhu seperti ini dengan tipe K itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi IC-nya biar nggak rusak gitu. Jadi multimeter yang saya punya ini bisa digunakan untuk mengukur suhu tinggi. Terus dapat kabel probe yang saya rasa ini kabel probe yang standar ya. Di sebagian besar kabel probe kayaknya memang rata-rata seperti ini. Dan di unboxing sebelumnya ininya bisa dicabut, tapi yang model ini enggak deh. Teman-teman bisa lihat osiloskop multimeter. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Oke, kita langsung buka aja osiloskop multimeter kita. Seperti ini penampilannya, teman-teman. Jadi seperti ini tampilan osiloskop multimeternya. Kenapa saya niatin untuk punya barang seperti ini? Itu karena kadang saya agak ribet kalau harus bekerja punya beberapa alat ukur di atas meja gitu. Jadi ada multimeter, terus ada sensor suhu, terus ada juga osiloskop gitu ya. Jadi kenapa nggak kita punya satu benda yang fungsinya ada banyak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada bisa membaca frekuensi ya, tegangan, frekuensi, kapasitor, resistor, dioda, kontinuitas, buzzer gitu ya, sensor suhu, AFE dari transistor ya, terus arus DC AC bisa miliampere, bisa dalam satuan ampere, DC AC juga, dan ini melihat bentuk gelombang dari AC dan juga bentuk gelombang dari DC. Osiloskop itu penting banget untuk mendeteksi bahwa terjadinya ripple tegangan pada suatu rangkaian DC gitu ya. Karena kalau ada tegangan yang ripple atau tegangan yang tidak stabil, rangkaiannya tidak bekerja dengan bagus atau malfungsi gitu ya. Walaupun teman-teman ukur tegangannya ada gitu ya. Tapi kalau dia udah ripple, dia bakalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini kita coba. Ini ada baterainya nggak ya? Oh, oke. Ya ternyata sudah ada baterainya. Dan saya pikir ini oke. Dia nggak bisa di-charge. Ternyata kita harus ganti baterainya kalau habis. Dan untuk probe-nya mungkin osiloskop dan multimeter dijadikan satu ya. Bisa di COM dan juga ini. Kecuali untuk ini osiloskop. Osiloskop probe untuk kabel merahnya di sini. Dan untuk ground-nya di common-nya. Dan untuk ampere di sini. Dan ini untuk tegangan, resistor, hambatan, kapasitor, induktor juga bisa ya? Nggak tahu, nanti kita coba. Dan juga arus yang miliampere di sini. Nah, pertama kita coba dulu yang tegangannya. Ini tegangan. Woi, tampilannya LCD grafik nih teman-teman. Sensor suhunya kita taruh dulu. Karena kita akan mengukur tegangan, probe-nya saya colokin di sini. COM dan yang ada tulisan V-nya atau tegangannya. Ini kita akan ukur baterainya apakah ada sekitar range di 2 volt sekian sampai dengan maksimum 4,2. Kita coba. Kabel hitam ke probe hitam, kabel merah ke probe merah. Oke. Dan teman-teman bisa lihat tegangan baterainya ada, tapi dia di level yang terendah yaitu 3,6. Ini kalau kita nyalain
terdeteksi baterai habis di JBL-nya ya. Ini kalau 3,6 ini gitu. Nah, kalau kita coba osiloskopnya, bagaimana sih bentuk gelombang DC gitu ya? Kalau bentuk gelombang DC ya pasti garis lurus teman-teman ya. Ini kita coba. Saya juga penasaran. Ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini sebenarnya kita bisa melihat tegangannya hilang ya. Ini gimana sih caranya? DC gelombang di sini ada tegangan terbaca 3,6 volt, teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin gelombangnya itu di div maksimum ya. Karena garis lurus jadi nggak kelihatan. Tapi tegangannya terbaca teman-teman. 3,6 volt, 3,66. Ya, nanti kita akan coba. Frekuensi ini nggak kebaca karena DC kan tidak ada gelombangnya gitu. Yang jelas baterai ini ada tegangannya, dan kita akan coba lanjut ke rangkaian di dalamnya. Ini nanti kita akan review lagi. Nah teman-teman, untuk model yang charge 4 ini dia agak sedikit juga membingungkan karena di charge 3 kita membuka pasif busnya ini ya, di kedua, di kanan dan kirinya itu. Pasif busnya dibuka dengan cara diputar ya. Tapi di sini kalau kita lihat struktur klip-klipnya kayaknya nggak bisa diputar ini. Kita harus kembali main congkel ya. Nah, kegiatan mencongkel ini sebenarnya agak sedikit berbahaya karena seperti yang teman-teman lihat, tadi saya katakan speakernya itu belum pernah dibuka, tapi klip-klipannya ini sudah terlihat seperti retak ya. Kalau teman-teman lihat seperti retak, mungkin karena tekanan dari klipnya ya, dan pasti kalau kita congkel seperti ini ya pecah dia, yaitu apa ya, sudah pasti pecah gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah buka seperti ini, bagaimana caranya kita buka klip-klipan seperti ini agar yang retak itu tidak tambah pecah, gimana caranya? Apakah ada cara lain selain dicungkil seperti ini gitu ya? Karena masangnya kan tinggal didorong gitu ya. Ini sudah kecopot, dan seperti yang saya katakan, ini menjadi tambah retak dia. Ya resiko sih. Tapi kalau nanti sudah benar bisa dilem lah. Kita lanjut. Oke, kalau sudah terbuka kedua pasif busnya, sebenarnya bisa duluan bisa belakangan. Ini speakernya dilepas juga karena dia menghalangi kita untuk membuka boardnya ya. Ini kita bisa buka. Saya nggak tahu dia processingnya gimana ya, satu speaker ini full range, tapi dia pada saat bass besar tidak terlalu merusak suara frekuensi tingginya, mungkin karena dibantu dari pasif bassnya, karena saya tidak terlalu paham tentang audio. Ini dah kalau mainnya semua autodidak ya. Ini bisa dicopot nggak ya? Kita coba lihat. Dan ternyata teman-teman, konektor speakernya nggak bisa dicopot, jadi harus menggunakan solder. Melepas speakernya dulu biar aman. Dan di sini di speakernya juga udah ada positif negatif, jadi nggak mungkin terbalik lah. Dan biar aman, di sini konektor untuk fleksibelnya juga kita copot dulu ya. Walaupun ini sudah ada yang copot satu kan, free, tapi kita copot aja biar nggak kesenggol, nanti takutnya robek. Nggak tahu dia belinya di mana nanti gitu. Ini kita copot juga nih. Copot konektor untuk chargernya, copot juga. Dan ini nggak bisa ya. Ya, kita cara ngelepasin boardnya ini harus hati-hati. Kita lihat dulu, ini antena Bluetoothnya di bagian sini. Kayaknya seloroinnya dari sini ya, ini kayaknya dari sini. Ini dicopot juga nih konektornya ini. Ini tempatnya agak-agak sempit ya. Bentar.
Ini kalau didorong, waduh, katos itu keras ya. Oke teman-teman, speakernya sudah saya copotin. Dan ternyata setelah saya kerik ini lemnya, dia selorokinnya bukan dari sini ya. Karena bentuk PCB-nya itu kayak ada kuncian di sana. Jadi nyelorokinnya, dorongnya dari sini, tapi masukinnya nanti dari sini gitu. Nah, karena ada antena Bluetooth di sini dan dia masih terpasang di dalam, kita nggak bisa nyopot. Dan itu mengharuskan kita membuka antena Bluetooth-nya. Di sini antena Bluetooth-nya kan berupa stiker ya. Ini berupa stiker. Jadi kita harus kupas nih antena Bluetooth. Kayak stiker gitu, bukan stiker ya, tapi dia ada lemnya gitu. Dan juga ada jalur tembaganya. Ada patternnya. Nah, ini kita kupas. Antenanya cukup kuat, jadi teman-teman jangan khawatir sobek. Kalau memang benar-benar cara ngupasnya, nah ini kita copot. Ini udah nggak robek. Ya. Biasanya sih nggak robek, cuman yang paling sering adalah solderannya ini yang terkelupas gitu. Jadi kita buka dengan cara didorong seperti ini. Nah, ini dia kedorong. Oke. Dan ini udah mulai keluar. Ini agak keras sih karena ada double tip di sana. Enggak double tip, apa ya? Sponge tip. Sponge tip, saya bilang sponge tip. Dan ini sudah keluar seperti ini, kita copot. Oke. Dan kita dorong lagi. Aduh, katos. Ini agak berbahaya kalau kita tarik dari sini ya. Emang harus dorong dari sini sih. Saya pakai tools dari plastik ini untuk mempermudah membuka ini. Jadi hati-hati antena Bluetooth-nya. Dan di sini juga ada mikrofon yang masih terpasang. Jadi harus dicopot juga. Oke, kita sudah lepas. Ini antena Bluetooth yang saya bilang. Dia posisinya di bawah, jadi nggak bisa kita buka. Dan ini adalah modul Bluetooth-nya. Pertama-tama kita harus inspeksi dulu, ngelihat dulu ada yang terbakar atau enggak gitu ya. Ini benar-benar nggak bisa dicopot teman-teman. Dia nggak pakai konektor. Ini kelihatannya aja pakai konektor, tapi ternyata disolder dia. Kita lihat dulu. Apakah ada yang terbakar atau gimana gitu ya. Kelihatannya nggak ada ya. Tapi kita lanjutin dulu melakukan pengukuran ke komponen-komponen pasif. Dan juga beberapa yang aktif ini bisa kita ukur. Kecuali IC itu nggak bisa pakai avometer ya. Kita coba ukur dulu. Nah teman-teman, di sini kita akan melakukan pengecekan tegangan dengan cara konektor chargernya kita rangkai dulu. Terus rangkaian ini, PCB ini kita berikan tegangan. Ternyata arusnya 0,03 kalau tanpa baterai teman-teman. Jadi di sini belum ada baterai terpasang ya. Ini belum ada baterai terpasang, arusnya 0,3. Dan kita kalau cek di konektor yang akan menuju ke baterai, itu tegangannya teman-teman bisa lihat cuma 1,8 volt. Yang dimana di video sebelumnya itu cuma 2, sekian volt ya, di charge 3 ya. Kalau yang ini 1,8 volt. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Coba kita pasang baterainya. Ini kita coba pasang baterainya. Apakah dia akan naik ya? Dan ampernya kita lihat di sini teman-teman.
Ampere ini 5 volt. Ampernya malah nggak naik-naik ya. Tapi sebelumnya kita coba cabut ya. Kita coba cabut. Terus kita pasang lagi. Coba pasang lagi. Loh, ampernya malah 0,2 ya. Nggak naik. Nggak naik ya. Kita coba cabut. Tuh, dicabut malah malah ampernya naik. Nah, itu sudah merupakan keanehan, keajaiban. Nah, teman-teman, di sini saya akan ngasih tahu cara apa ya? Cara tercepat untuk mengetahui apakah ada konslet, short atau gimana di rangkaian ini gitu ya. Jadi pertama kita siapkan dulu thinner. Saya biasanya menggunakan thinner A spesial karena ini cepat menguap gitu ya. Nggak tahu ini belinya di toko bangunan. Bilang aja thinner A spesial gitu. Seperti video-video saya di video-video lainnya. Biasanya saya akan mengusapkan ini cairan thinner ini ke komponen yang mungkin dicurigai bakalan konslet gitu ya, atau ke semua komponen juga nggak masalah. Ini kita usapin dulu ke komponen-komponen yang dicurigai. Biasanya kapasitor, IC gitu ya, MOSFET, mungkin juga IC amplifiernya bisa jadi, sampai dia basah, kelihatan lembab lah ya, kayak gini. Ini kan sudah basah nih, ini nggak tahu kelihatan jelas ya. Nah, kalau udah basah seperti ini, teman-teman langsung colokin rangkaian ini ke chargernya. Kayak gini. Oke. Dan pantau apakah basahnya itu ada yang langsung menghilang apa gimana. Ini kita coba nyalakan power banknya. Ada yang menghilang nggak? Basahin lagi. Ada yang lebih cepat kering nggak? Ini kok kalau dari bawah seperti ada yang anget-anget gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini, di bagian lem yang di elko itu, kayaknya dia agak teksturnya nggak sehalus yang di sekitarnya ya. Dan di bawahnya itu pun juga anget. Kita coba bongkar dulu congkel. Ya benar teman-teman. Jadi setelah nyala beberapa menit, ini ternyata lemnya jadi lunak. Dia jadi kayak lembek gitu, lebih lembek daripada yang sekitar. Kalau yang sekitar ini kan masih keras ya. Yang lemnya ini dia lunak. Ya lunaknya itu mungkin karena kena panas dari komponen yang konslet, yang short. Ini teman-teman bisa coba saya nyalakan flashnya, sama aja. Ini dia lebih lunak. Nah ini dia lebih lembek, jadi kayak lem baru mau dipakai gitu. Ini apa sih komponen di sini, kita juga nggak tahu. Kita coba congkel dulu. Ini udah kelihatan kayaknya itu dioda deh. Kita coba colokin lagi ke ininya, ke rangkaian konektor chargernya. Terus kita coba cas lagi. Ini sudah terekspos sih ya, teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat reaksinya pada saat dinyalakan. Oke, kita nyalakan. Oke, ternyata di sini lebih bereaksi. Teman-teman bisa lihat ya. Ya,
Jadi dia lebih cepat kering tinernya di sana. Nah, itu dia. Nih. Ya. Di dioda itu. Nah, di sini teman-teman kalau kita ukur dioda yang tadi cepat kering tinernya itu, dia nggak konslet, nggak short ya. Di sebelahnya juga enggak gitu ya. Enggak kan? Berarti yang konslet itu adalah rangkaian setelah dioda ini. Dioda ini itu nyuplai tegangan kemana? Nah, rangkaiannya itu mungkin yang konslet ya. Jadi kita harus cari tahu lagi nih yang mana nih yang dicari. Kita coba cari lagi. Nah teman-teman, jadi dioda yang tadi panas itu setelah saya telusuri ini sudah dibersihin gitu ya. Ini saya udah lihat jalurnya kemana aja. Ternyata jalurnya itu test padnya itu ada di sini. Ini test padnya. Dan ternyata itu jalur tegangan 5 volt. Ya, jalur tegangan 5 volt. Dan dia menuju, kalau ini dikupas, dia menuju ke step down di sini, IC linear regulator 3,3 di sini. Tapi pada saat saya ukur ya, ini dinyalakan, coba kita pasang dulu. Kita nyalakan lagi di power bank ya, ampernya. Kalau kita ukur di 5 voltnya tadi yang di dioda itu, dia tegangannya drop menjadi 1,4 atau 1,5. Sedangkan di tegangan 3,3 voltnya kita bisa ukur di sini cuma 1,1 ya. Nah, di sana terjadi drop tegangan yang sangat-sangat besar banget. Kalau kita perhatikan jalurnya di sini 3,3 volt itu menuju ke rangkaian Bluetooth. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencabut lilitan atau komponen L di sana ya, yang menuju ke rangkaian Bluetooth di sini. Ini L-nya cukup kecil, jadi mungkin seandainya nanti hilang, coba ya, teman-teman bisa ganti pakai jumper. Nih di ujung dari timahnya ini, ya kecil banget. Ini kalau saya ambil, saya taruh di, nah hilang kan? Nah di ujung tangan saya ini. Nah ini L, kita copot. Fungsinya untuk apa? Apakah L itu yang rusak? Bukan. Maksud saya adalah memutuskan jalur tegangan ke rangkaian Bluetooth-nya. Habis itu kita ukur tegangan. Kita ukur tegangan lagi nih. Setelah rangkaian di Bluetooth-nya itu dicopot, berapa tegangan yang terukur di dioda yang panas tadi, terus di step down 3,3. Di dioda yang panas tadi sudah 4,8 volt. Artinya ya 5 volt lah ya. Tegangannya tidak drop lagi. Terus di 3,3 dia sudah menjadi 3,3. Nah, saya curiga nih. Bluetooth-nya mungkin konslet, bisa jadi ya. Loh, LCD-nya kok gini ya? Oh, udah. Bisa jadi. Nah, untuk itu kita menggunakan ini ya, power supply variable. Kita pakai power supply variable untuk menyuntikkan tegangan 3,3 volt. Nah, di sini nah, kita setel dia di VSET 3,3. Di arus listriknya kita mungkin kasih dia di 0,5. Nah, atau mungkin 0,5 terlalu kecil ya, 1 aja, 1 ampere aja. Kalau seandainya dia normal, pasti tidak ada masalah dong. Tapi kalau seandainya ada yang short, entah itu IC Bluetooth-nya, entah itu kapasitor di Bluetooth-nya, itu bisa jadi bakalan kejadian kayak tadi ya. Kita kasih thinner, dia bakalan kering di titik yang konslet. Oke?
Kita akan coba trik yang sama lagi, 3,3 volt di ampere 1 ampere ya. Kita tes lagi. Oh, tapi gimana cara ngeliatnya? Ini kita zoom lagi. Oke. Kita zoom. Dan mungkin di layar teman-teman nggak terlalu jelas, tapi saya yang akan melihat di sini nanti, dan saya akan perjelas dengan mungkin narasi-narasi. Wih, serem kali. Pertama, probe-nya kita pakai bantuan probe, negatif ke negatif, positif ke positif. Oke, negatif kita kasih ke negatif di sini. Kita nyalakan dulu. Kita nggak nyalain pakai gini ya, kita nggak nyalain pakai power bank ya, tapi kita langsung suntik tegangan 3,3 volt dan melihat bagian mana yang konslet. Oke. Ampernya naik 1 ampere, tapi nggak ada yang kering teman-teman. Ntar dulu sebentar. Oke, saya ngelihat ada sesuatu yang kering ya, tapi itu tidak di Bluetooth. Baguslah tidak di Bluetooth. Itu terjadi di kapasitor yang bersebelahan dengan induktornya atau L-nya. Ya, kita coba lihat. Sebentar, ini saya dekatkan ke kamera. Jadi Bluetooth-nya rasa-rasanya tidak rusak ini. Ini teman-teman bisa lihat ada L di sana. Saya akan suntikkan. Ini harus hati-hati dan semoga kelihatan jelas. Ya. Jadi dia kering. Seketika dia kering. Kita coba copot induktornya itu, kapasitor yang tadi saya curigai itu, kita copot. C di sebelahnya ini. Nah, ini apakah cuma dicopot aja atau gimana? Teman-teman bisa ganti pakai 100 nano. Oke, sudah kecopot. Ini saya buang. Ada 2 sebenarnya, tapi saya copot 1 yang bersebelahan dengan induktor tadi. Terus induktornya yang kecil ini, kelihatan nggak? Kecil banget. Ini saya nggak pakai mikroskop. Saya pasang lagi induktor. Atau kalau teman-teman kehilangan induktornya, ini nggak tahu udah kepasang belum ya. Teman-teman bisa jumper aja nanti. Kita kasih timah. Nah, terus kita ukur tegangannya. Nih, kurang dingin ini. Oke. Sekarang kita nyalain lagi pakai ininya, power bank. Sebentar, kita pasang power bank, kita nyalakan. Arusnya kita lihat, arusnya sudah tidak 0,3 tapi 0,0. Kita ukur. Saya berharap ini tegangannya tidak drop. Kita lihat 5 voltnya, 5 volt tidak drop, tapi dia 4,6 masih ditoleransi. 3,3 di mana ya? Sini. (3,3) ada. Lalu ke jalur Bluetooth
ke jalur Bluetooth ada. Nah, ini kayaknya ini udah mau nyala nih. IC utama. Tar dulu, lagi ngerekam. Kita coba untuk pasang indikator dulu. Nah, di sini indikator baterai sudah saya pasang. Jadi nggak saya pasang full dulu. Ini sudah power bank dan kita coba cas. Oke. Belum dinyalakan. Ini tegangan sudah masuk. Arus listriknya 0,0201 masih. Tapi tidak nyala. Kita ukur tegangan dulu ya. Kita ukur tegangan dulu. Ke baterai, ke konektor baterai di sini. Konektor baterai, teman-teman bisa lihat, dia kadang 4 volt, kadang 2 volt, kadang 4 volt. Jadi dia sedang mempush tegangan atau arus ke baterainya, tapi baterainya nggak ada. Berarti ini ada kemungkinan menyala, teman-teman. Ini kita coba pasang baterainya. Kalau tadi kan tidak ada tegangan 4 voltnya gitu ya. Ini kita coba pasang. Iya, benar sekali teman-teman. Baterainya berarti kondisi mau habis nih, 2 strip aja. Sekarang sudah nyala nih. Nah, ini udah keren banget. Ini sudah saya pastikan dia bakalan nyala dan chargernya pun tidak 1,6 atau 1,7 yang tadi ya, tapi dia mentok di 1 ampere. Jadi mungkin memang JBL Charge 4 ini didesain untuk mentok ngecas di 1 ampere gitu ya. Sekarang sudah turun nih, 0,8 malahan sekarang ya. Jadi tadi mentok di 1 ampere. Nah, seperti itu. Ini sudah berhasil. Nah, teman-teman, jadi itu dia. Setelah beberapa lama, ini kayak durasinya panjang banget, mencari kerusakan, troubleshooting, ternyata kapasitor yang ukurannya sangat kecil sekali. Ini saya ambil. Loh. Oh, ini dia. Ini malah nggak kelihatan malahan ya. Nih kan hilang dia. Oh, jadi nggak apa-apa. Jadi karena kapasitor yang ukurannya sangat kecil itu menyebabkan JBL Charge 4 ini nggak mau ngecas. Dan itu tegangan yang menuju ke Bluetooth. Mungkin ya, tadi kan tegangan 5 volt drop menjadi 1,5 gitu ya. Mungkin dropnya tegangan 5 volt itu menyebabkan rangkaian digital, rangkaian yang lainnya itu nggak berfungsi secara normal gitu ya. Karena tegangannya kan sudah drop. Seharusnya tegangan kerja 5 volt, karena dia drop jadi 1,5, rangkaian charger nggak berfungsi bagus gitu mungkin. Nah, seperti itu. Setelah kita eliminasi itu kapasitor yang short atau konslet, tegangannya semua normal dan semua bekerja dengan baik. Nah, itu nanti kapasitor yang dicopot tadi itu harus diganti. Kalau nggak tahu nilainya, karena kan nggak mungkin nulis angka di atas kapasitor yang sekecil itu gitu kan. Kita bisa ganti pakai 100 nano aja. Teman-teman mau pakai 100 nano yang deep juga nggak masalah, atau ada yang SMD, copotan dari spare part TV itu bisa juga. Nah, ini sekarang saya mau rakit dulu JBL Charge 4 ini, dan nanti beberapa menit, mungkin kalau di video kan tinggal potong aja, kita akan tunjukkan bahwa dia bisa menyala dan juga bisa ngecas. Oke, ini masih kondisi kebongkar dan saya mau rakit dulu. Oh ya, saya lupa untuk ngerakitnya. Jadi untuk ngerakitnya teman-teman tinggal reverse saja apa yang kita lakukan di awal pemasangannya itu. Jadi kalau nggak hafal, lebih baik dicatat gitu ya. Dan untuk instalasinya, untuk pemasangannya kita kebalikan dari proses pembukaan yang tadi gitu. Jadi apa yang terakhir itu yang paling pertama harus kita lakukan gitu. Jadi nggak boleh ketukar, karena ini ada apa ya, fleksibel dan segala macam, biar maksudnya nggak robek dan segala macam. Oke teman-teman, sudah selesai dirakit. Ini jam makan, semua pada protes mau makan. Mau makan apa Genap? Emang kira Kenapa tuh? perutku Apa? isi nasi itu sendiri. Oh gitu. Hai. Jadi ini kita tes dulu. Ini sudah saya rakit, sengaja saya nggak pasang covernya dulu biar ngelihat dia ngepas apa enggak. Ini kan seperti yang teman-teman ketahui, baterainya dia habis, jadi kita colokin charger. Ini kita pakai power bank lagi, dan kita lihat sudah berhasil apa enggak, atau saya lupa masang kabel.
Nah, ini sudah ngecas teman-teman ya. Cuman ini saya nggak ada ngetes nyalanya tadi ya. Kita coba. Ini pertama kali. Kita coba. Oh, nyala. Ternyata harus pencet tahan. Enggak. Enggak suara. Mati langsung dia. Tapi ngecas kok. Nah, itu salahnya saya tadi. Saya nggak ngetes nyalanya dulu ya. Cuma fokus pada dia nggak mau ngecasnya aja. Ini nggak tahu, kita coba cas dia beberapa menit. Apakah ngisi atau enggak. Ini ternyata ngisinya 2 ampere teman-teman.